Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, karena Engkau layak dan pantas mendapatkannya. Kami bangga punya Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa, Allah yang mencari kami manusia, dan tidak ada andil sedikit pun dari pihak manusia bertalian dengan keselamatan yang Kau kerjakan. Dan semua adalah anugerah. Dan malam ini bersama jemaat Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Pintu Elok Nangapino Kalimantan Barat, kami bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan menandainya malam ini kami akan mendengarkan firman Allah. Oleh sebab berdoa Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini, dan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkanlah perkataan-perkataan firman-Mu dalam bibir lidah hamba dan umat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan buka hati dan pikiran kami sekalian untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang berbicara tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan setan yang berusaha menghambat kami mendengarkan firman-Mu, kami sepakat untuk tolak keluar di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman dari awal tengah sampai pada tamatnya, biarlah jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah karena kami siap mendengarkan Engkau. Demi nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita saudara? Ada sukacita? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur malam ini kita berjumpa. Dan ini merupakan pertama kalinya saya di Kalimantan Timur. Kalimantan Barat. Maksudnya saya kemarin di Kalimantan Barat. Tanggal 13 sampai 15 saya ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Balikpapan. Oh. Biar supaya jangan ngantuk kita lah. Saya ada di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan. Dan puji Tuhan, malam ini saya ada di tempat ini, di Pintu Elok Nangapino, Kalimantan Barat. Jadi saya mengakhiri pelayanan Natal saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Gereja Wesleyan Indonesia. Dan saya mengakhiri juga pelayanan Natal atau khotbah Natal saya di luar Nusa Tenggara Timur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita ada pada malam hari ini karena anugerah Tuhan. Sebenarnya tahun lalu saya ada di sini sebenarnya. Ada yang pernah mengundang Kalimantan Barat. Saya tidak tahu siapa itu, saya udah lupa. Tapi karena satu dan lain hal sehingga saya tak bisa datang. Dan hari ini kita boleh berjumpa dalam kasih Tuhan. Saya hanya perkenalkan sekilas saja diri saya supaya kita lebih banyak omong tentang Tuhan Yesus. Amin saudara. Nama saya unik ya saudara. Pendeta Markus Maukari. Ada yang bilang Maukiari. Ya, saya ampuni dia. Saya tepatnya dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Saya melayani Tuhan sejak usia 16 tahun sebagai pengkhotbah KKR sampai hari ini. Dari tahun 97, tepatnya hari Kamis jam 3 sore, tanggal 25 Mei tahun 97. Dan masih berdiri untuk melayani Tuhan sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Dan saya melayani Tuhan di Jakarta bersama Ibu Talita Doodo beberapa tahun. Lalu kemudian saya dilatih vokal oleh beliau. Lalu kemudian saya juga diberi kesempatan untuk bisa rekaman. Saya bukan penyanyi, tapi dikasih talenta untuk bernyanyi. Kalau saya penyanyi, tempat saya bukan di sini. Tempat saya bersama Anmes Kamaleng di Jakarta. Saya dan Anmes Kamaleng kami ada berbeda jauh saudara. Saya lebih unggul dari Anmes Kamaleng. Kenapa? Anmes dan saya bisa nyanyi, tapi cuma saya bisa khotbah, Anmes tak bisa khotbah. Itu keunggulan. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Sudah keluarkan 3 album. Album pertama dan kedua sudah habis terjual dan semuanya saya pakai untuk penginjilan. Dan album ketiga juga sudah mau habis. Makanya saya simpan sebagian, saya bawa ke Kalimantan Barat. Dan sebentar kalau keluar ada di depan sana. Ya kadang-kadang kamera ini menipu kita.
di CD-nya itu saya tampan, saudara. Tapi kalau aslinya hancur berantakan. Jadi kalau ada yang berkenan untuk mendukung pelayanan kami di Nusa Tenggara Timur, bisa mampir dan beli kasetnya. Harganya nggak tahu ya, murah atau mahal atau standar, pokoknya sanggamu dulu lah ya. Karena ini asli, bukan bajakan, maka harganya per keping satu keping Rp50.000. Jika Rp50.000 saudara beli pulsa, Tuhan tak pernah catat di sorga. Tapi kalau saudara beli kaset untuk dukung penginjilan, Tuhan catat di sorga. Sampai di sorga saya bantu ngomong, Tuhan tambah dikit deh pahalanya orang itu. Kayak dia beli kasetnya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1, anaknya cukup 4, 3 putra 1 putri. Istri saya dari Medan, Sumatera Utara, Borus Sinaga, bukan ular, tapi dia adalah orang ya, ular yang menjelma jadi manusia. Oke saudara, baik, puji Tuhan. Malam ini sebelum saya khotbah, saya ingin mempersembahkan sebuah pujian. Sebenarnya saya mau nyanyi dari kaset saya, cuman waktunya mepet dan kami tak bisa latihan. Mungkin nanti habis ini kita bisa coba ya. Bisa coba, kan ada minus one-nya sebenarnya. Dan malam hari ini saya mau coba untuk dengan pemain musik menyanyikan 1 buah lagu saja, saudara ya. Saya mau nyanyi, saudara pilih mau dangdut atau yang beat saja. Dangdut atau yang beat, yang love song. Oke sudah, kita nyanyi dangdut saja ya. Ya. Yesus dikasih jiwa, tetapi saya ada improv sedikit dari saya. Coba kita ambil nada dan pemain musik. Singer bisa bantu, boleh. Siang dan malam aku berdoa padamu Tuhan, penolong hidupku. Saya boleh undang kita makin berdiri semuanya. Mata
Engkau kekasih jiwa. Boleh kembali Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, tema Natal Nasional Gereja Kemah Injil Indonesia adalah ia datang kepada milik kepunyaannya. Oleh karena berkaitan, saya bersama Pastor Harry Gill akan bergantian berkhotbah di tempat yang sama dan hari yang berbeda, jam yang berbeda, tetapi ketemu juga dengan orang yang sama. Maka saya akan pecahkan khotbah saya dalam beberapa bagian selama saya menanggapi itu. Khotbah-khotbah akan berkaitan dengan tema utama di atas. Nah saudara, malam ini saya ajak kita untuk membelajar firman Tuhan dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19 dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan baca ayat 8 sampai ayat 19 dan Bapak Ibu Saudara akan membaca bersama-sama ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang gembala yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jemaat baca ayat 21, 23. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, izinkan kembali saya bacakan buat kita ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari bacaan firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran di bawah satu tema, yaitu Gloria in excelsis Deo. Apa saudara? Gloria in excelsis Deo, segala kemuliaan bagi Allah. Yang lengkapnya berbunyi Gloria in excelsis Deo et intera pax hominibus burnae voluntatis. Inilah paduan suara para malaikat, paduan suara terhebat dan teragung yang dikumandangkan oleh para malaikat di padang Efrata. Paduan suara yang mengiringi kelahiran sang juru selamat kita yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Kelahiran yang begitu ajaib. Kenapa saya katakan ajaib? Karena kelahiran Kristus disambut diiringi dengan begitu meriah dengan nyanyian para malaikat dari sorga. Pernahkah saudara menjumpai kelahiran seorang raja, kelahiran seorang nabi, kelahiran seorang filsuf, kelahiran seorang pendiri agama yang kelahirannya disambut begitu meriah oleh para malaikat di sorga? Tidak ada. Sepanjang sejarah peradaban ini tidak pernah kita mendengar, kita melihat, kita menyaksikan dari sorga menyanyi dan mengiringi kelahiran seorang pembesar, kecuali kelahiran Yesus Kristus Tuhanlah diiringi dengan puji-pujian, sorak-sorai dari sorga oleh para malaikat Tuhan. Mereka bersuka cita, mereka bernyanyi dan berkata segala kemuliaan
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah harus dimuliakan? Kenapa Allah harus ditinggikan? Apa yang hebat dari dia sehingga dia harus dimuliakan? Apa yang hebat dari Allah sehingga dia harus ditinggikan? Saudara-saudara, kita akan belajar beberapa kebenaran kenapa kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang pertama, kalau kita menjumpai dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, sekali lagi saya bacakan buat kita Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada mereka kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Karena ada satu berita kesukaan datang dari Tuhan, bukan saja untuk satu kelompok, bukan saja untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh bangsa. Berita kesukaan atau berita kabar baik adalah berita tentang kehadiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang ke dalam dunia, itu merupakan kabar baik. Kesukaan besar, kabar baik bukan saja untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh bangsa. Sehingga di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan. Amin. Karena berita kesukaan adalah untuk seluruh bangsa, tidak hanya untuk satu orang saja. Tetapi di dalam perjanjian lama dari bangsa Israel ada satu nabi yang dibilang kepala batu atau orang Kupang. Orang Kupang bilang kepala batu, keras kepala. Siapa dia? Dia Yunus, Nabi Yunus. Tuhan berkata, Yunus, pergilah ke kota Niniwe, beritakan pertobatan supaya orang-orang Niniwe itu beroleh sikapnya dan diselamatkan. Yunus pergi, tetapi bukan ke Niniwe. Dia pergi, dia mau melayani di hadapan Tuhan. Karena Yunus berkata bahwa orang selain orang Israel tak perlu mendapat keselamatan, tak pantas mendapat keselamatan. Orang Niniwe tak pantas mendapat keselamatan karena orang Niniwe adalah bangsa kafir atau kafirum. Bangsa Niniwe bangsa kafir, bangsa yang tidak pantas untuk menerima anugerah dari Allah, bangsa yang harus dihukum oleh karena kesalahan mereka. Yunus menyimpang, tetapi apa yang diperbuat Yunus bertentangan dengan apa yang ada di hati Tuhan. Hati Tuhan itu kadang sulit kita mengerti. Amin. Hati Tuhan itu kadang sulit kita mengerti. Pikiran Tuhan kadang kita tidak bisa pahami. Alkitab berkata, jalanku bukanlah jalanmu, sebagaimana tinggi langit dari bumi, demikian rancanganku daripada rancanganmu, pikiranku dari pikiranmu. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa dengan rasionya, dengan akalnya yang terbatas mengukur Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Pikiran Yunus terlalu sempit. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan keselamatan orang lain. Kadang-kadang kita pun demikian kan? Kita mau ukur Tuhan dengan akal kita yang sempit. Kita mau Tuhan ikut maunya kita, bukan ikut maunya Tuhan. Pada suatu hari, seorang profesor lewat di sebuah kompleks perumahan. Di situ ada 3 orang anak sementara duduk di sana bersantai riang. Lalu profesor menyapa mereka, "Hai anak-anak." Mereka pun balas, "Ya profesor." Profesor bilang, "Kamu lagi ngapain di situ?" "Oh, lagi minum susu, profesor." "Oh ya, kamu 3 ini kan yang mendapatkan hadiah Nobel ya?" "Iya profesor." Ada seorang anak menjawab, "Ya, semua karena Tuhan." Profesor terhenti sebentar. Dia berkata, "What? Apa you bilang? Tuhan?" "Iya." "Di mana Tuhan?" "Di atas." "Kau bisa lihat Tuhan?" "Tak bisa." "Kau bisa raba Tuhan, sentuh Tuhan?" "Tak bisa." Maka menurut ilmu pengetahuan sains, bahwa sesuatu yang tak bisa dilihat, sesuatu yang tak bisa diraba, itu tidak ada. Lalu sementara profesor berjalan, tiba-tiba seorang anak panggil, "Permisi profesor." "Permisi tanya profesor." Ketika tadi profesor berkata bahwa Tuhan itu tak ada, kira-kira profesor bicara pakai apa? Ya pakai otak dan pikiran saya. Oke. Apakah profesor bisa melihat otak dan pikiran profesor? Tak bisa. Bisa meraba otak dan pikiran profesor? Tak bisa. Menurut sains, sesuatu yang tak bisa dilihat, sesuatu yang tak bisa diraba, maka tidak ada. Maka profesor tak punya otak, profesor tak punya pikiran. Dia mau marah nggak bisa. Artinya apa? Pikiran kita terlalu sempit untuk mengukur Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu sudah dirancang, sudah ditakar oleh Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa kita mampu melewati sesuatu itu.
Di Taman Getsemani, saudara, Tuhan Yesus berdoa. Dan kadang-kadang kita berdoa, itu doa kita sepotong-sepotong, sehingga ketika banyak orang Kristen dalam menghadapi persoalan, mereka gampang menyangkal Tuhan, mereka gampang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena doanya sepanggal doanya. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa begini, dia berdoa demikian, ya Aba, ya Bapa, aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakku yang jadi. Kita doanya sepotong, Tuhan, hamba yakin tidak ada yang mustahil bagimu, sembuhkanlah sakit ini, selesai, tak sambung lagi. Makanya kalau sakitnya tak sembuh, dia ancam Tuhan. Kalau Tuhan kau nggak menjawab doaku, sakitku tak disembuhkan, maka mulai hari ini aku tak mau lagi ke gereja. Lalu Tuhan berkata, jadi gua harus bilang wow gitu. Jadi Tuhan harus berkata, aku takut gitu. Saudara mau ancam Tuhan, tak ancam Tuhan, tidak ada untung ruginya sama Tuhan. Yang untung kita, yang ruginya kita. Amin. Maka sesungguhnya orang Kristen yang memahami hati Tuhan, memahami jalan pikiran Tuhan, doanya beda. Tuhan, aku yakin kau berkuasa sembuhkan sakit tumorku, sakit kankerku ini Tuhan, sakit lambungku, sakit mahku. Aku yakin kau sanggup menyembuhkannya. Tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kalau memang kau rindu sama aku dan mempercepat kedatanganku kepadamu, maka biarkanlah tumor ini merajalela. Haleluya. Ini doa paling menakutkan sekarang, dan tak ada yang mau doa macam begitu. Karena orang berpikir bahwa didoakan sembuh dari sakit itulah pimpinan Tuhan. Karena orang berpikir saya melamar pekerjaan lolos diterima sebagai PNS, maka itulah pimpinan Tuhan. Saudara tahu nggak, ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, itu dipenuhi Roh Kudus, kemudian Roh pimpin kemana, saudara? Roh pimpin ke sinagog. Apakah Roh langsung pimpin ke sekolah tinggi teologi Pontianak? Apakah Roh langsung pimpin ke hadapan seorang imam besar? Tidak. Alkitab berkata, Roh memimpinnya ke padang gurun. Bertemu siapa di sana? Bertemu Tuhan Allah kah? Mau bersemedi dia di sana? Mau berilmu di sana? Apa dilakukan di sana? Dia berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan iblis. Aneh, orang dipenuhi Roh Kudus bukannya langsung pelayanan, harus berjumpa dulu. Ada apa dengan iblis? Siapa dia? Sehingga harus aku menjumpai dia. Jadi salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus bukan saja badan kita bergetar-getar, bukan saja ada bahasa asing keluar, tapi berhadapan dengan setan. Bilang samping kiri kanan, kamu yakin dipenuhi Roh Kudus? Tanya orang di sebelah saudara. Kamu yakin dipenuhi Roh Kudus? Maka besok bertemu setan. Maksudnya apa? Kenapa harus bawa ke padang gurun? Ini untuk mengkonfirmasi pimpinan Tuhan, bahwa pimpinan Tuhan tidak hanya saja pada hal-hal yang menyenangkan, tapi juga pada hal-hal yang tidak menyenangkan, supaya duanya balance, duanya seimbang, bahwa di dalam suka ataupun duka Tuhan ada di sana, dalam lembah yang maut sekalipun Tuhan ada di sana, dalam waktu sehat Tuhan ada di sana, waktu sukses Tuhan ada di sana, bangkrut pun Tuhan ada di sana. Bisa nggak saudara, ketika saudara pergi melamar CPNS, lalu kemudian saudara tidak lolos, lalu saudara bersaksi, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika saya melamar, saya tidak lolos, puji Tuhan, Tuhan telah memimpin saya, ternyata Tuhan mau saya masuk sekolah Alkitab. Amin. Ketika saya di Jakarta, saya memimpin pemuda dari Gereja Reformasi Injili Santo Sahasi. Ada seorang pemuda dia bersaksi, ada seorang nona dia bersaksi. Dia maju ke depan, dia bersaksi, aku bersyukur kepada Tuhan karena hari ini gue diputusin pacar gue. Seumur-umur saya melayani, ada yang bersaksi kalau diputusin pacar? Ada nggak yang bisa bersaksi besok? Terima kasih. Hari ini gue sakit banget, tak tahu entah apa yang merasukinya. Kok gue diputusin gini? Aku kurang cantik apa? Aku kurang baik apa? Semua sudah kuserahkan padanya. Habis manis sepak dibuat. Salah siapa? Bisa nggak kita berpikir bahwa semua yang kita jalani itu adalah konfirmasi dari pimpinan Tuhan? Yunus tidak bisa memahami pikiran Tuhan. Dia pikir keselamatan hanya untuk orang Israel saja. Dia pikir keselamatan hanya untuk dirinya saja dan tidak untuk orang lain. Tuhan berkata, "No Yunus, keselamatan adalah untuk seluruh bangsa. Berita kesukaan adalah untuk seluruh bangsa."
Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa saudara? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu adalah untuk semua orang. Amin. Kasih Allah adalah untuk semua orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Kasih Allah adalah untuk seluruh agama yang ada di atas dunia. Tetapi hidup kekal untuk masuk surga hanya satu persoalan, yaitu harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara masuk ke dalam surga, saudara harus berurusan dengan Tuhan Yesus. Amin. Untuk masuk dari surga, masuk ke dalam surga, saudara harus beli tiketnya sama Tuhan Yesus. Tak ada sama orang lain. Alkitab berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada kemungkinan pintu lain terbuka. Hanya satu pintu ke surga. Pintu itu bernama Yesus Kristus Tuhan. Orang berkata ke Roma banyak jalan, pasti ke surga banyak jalan. Saudara, Roma sama surga beda. Namanya saja beda dan isinya beda. Kalau di Roma ada air mata, di surga tidak ada air mata. Di Roma ada sakit penyakit, di surga tidak ada sakit penyakit. Di Roma butuh arsitek, di surga tidak butuh arsitek. Di Roma butuh dokter, di surga tidak butuh dokter. Amin saudara. Mari kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau ke surga harus berurusan dengan Tuhan Yesus. Walaupun sekarang nama Kristus diinjak-injak, walaupun sekarang Kristus dihina-hina, orang-orang yang menghina dia akan menyesal. Karena kau sampai di surga, Tuhan tanya, mana tiketnya? Mana tiketnya? Tak ada tiketnya. Berarti kamu sebelahnya surga, tetanggaan kita. Harus berurusan dengan Tuhan Yesus. Berita kesukaan ini adalah untuk seluruh bangsa. Inilah yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Berita kesukaan untuk seluruh bangsa, seluruh negara, termasuk negara Indonesia, untuk seluruh provinsi, termasuk provinsi Kalimantan Barat. Kasih Allah adalah untuk semua. Berita baik adalah untuk semua. Dan kita bersyukur berita kesukaan akan kehadiran Sang Juru Selamat yang kita rayakan dari tahun ke tahun. Sekarang dia bukan lagi bayi yang ada di kandang Bethlehem. Dia adalah Raja kita yang akan datang kembali, yang akan menjemput saudara dan saya pulang ke surga, tempat di mana dia berasal. Kita pun akan pergi ke sana bersama-sama. Itu hal yang pertama. Kemudian bagi Allah, karena berita kesukaan besar adalah untuk seluruh bangsa. Kemudian hal yang kedua yang mau kita belajar adalah kemuliaan hanya bagi Allah. Kenapa? Karena berita kesukaan besar ini adalah untuk seluruh manusia dari berbagai tingkatan status sosial dan kasta yang berbeda. Kalau kita yang teliti membaca Alkitab, maka kedatangan Kristus kita lihat yang pertama adalah untuk para gembala. Awalnya Yusuf dan Maria, lalu kemudian untuk para gembala. Kaum gembala ini mewakili kaum marginal, kaum rendahan, kaum terpinggirkan, kaum yang tidak dipedulikan. Sedangkan para majus itu mewakili kaum intelektual. Para majus mewakili orang-orang hebat, mewakili para pejabat. Jadi Kristus datang, dia lahir bukan hanya untuk orang kecil saja, tapi orang yang besar pun dia lahir untuk mereka. Orang majus datang dan berjumpa dengan Yesus dan mereka memberikan persembahan kepadanya. Saya mau tanya kepada saudara sekalian, saudara tahu ada berapa bentuk persembahan orang majus? Ada yang tahu? Ada berapa persembahan? Berapa bentuk persembahan orang majus? 3 ya. Kawan yang tadi ada pajang kaset saya minta 1 kaset saya ke sini. Siapa jawab jujur, saya kasih gratis kaset saya. Oh ya, ada ya sih. Oke. Kita uji dulu. Saudara rajin baca Alkitab kan? Jadi, ya. Album Pop Rohani volume 3, Markus Maukarim Praise and Worship Song. Ada berapa bentuk persembahan orang majus? Yang 3 angkat tangan. Luar biasa. Pasti yakin benar kan? Yakin benar? Ya sedikit benar lah. Yang tak angkat tangan ini berapa jumlah persembahan? 3 atau 4? 3?
2 atau 4? Jadi kalau saudara jawabnya salah, saya jawabnya benar, saudara wajib beli kaset saya. Oke? Haleluya. Kalau saudara baca dengan teliti, ada 2 bentuk persembahan orang Majus. Bentuk persembahan yang pertama adalah penyembahan. Bentuk persembahan yang kedua baru harta benda. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa mempersembahkan hartanya untuk Tuhan jikalau tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Penyembahan itu penting. Pendekatan penyembah itu penting dalam jemaat. Kenapa? Kalau jemaat sudah punya penyembahan pribadi dengan Tuhan, sudah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak usah dipaksa. Gembala baru mau bicara, kita renovasi, sudah Pak, minggu depan lunas. Kenapa? Karena hati mereka ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya sangat yakin orang tidak akan mau mempersembahkan harta bendanya jika hubungan pribadi dengan Tuhan tidak beres, jika tidak mempunyai hubungan pribadi dalam penyembahan dengan Tuhan. Kalau orang yang hanya memberi harta tanpa ada hubungan dengan Tuhan, pertama, kemungkinan cari muka. Supaya sayalah penyumbang paling besar. Karena saya penyumbang paling besar, saya bikin dosa, gembala tak berani tegur saya. Karena kalau gembala tegur saya keluar, gereja pun roboh semua. Karena semua sumbangan dari saya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, terpaksa. Daripada tak enak dengan orang sebelah, mendingan aku ngasih. Terpaksa. Cari muka dan terpaksa, tak ada upah di sorga. Amin. Saudara boleh nyumbang banyak-banyak, tapi tidak akan dapat apa-apa. Kalau motivasinya supaya dipuji orang. Nah, bayangkan sumbang pembangunan terus nama tak masuk di warteg, dia ngamuk. Saya udah ngasih ya, Pak Bendahara, saya udah ngasih. Mata lu taruh di mana? Hah? Saya udah ngasih, tahu nggak? Hah? Lu bikin saya tersinggung, Bendahara. Lu kalau gini, gue turunin lu ya. Lalu terpaksa. Ya sudahlah, terpaksalah daripada cerewet bendahara pembangunan, mending kasih. Tapi kalau orang yang betul-betul mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan, dia akan memberikan tanpa tanggung-tanggung. Saya menyanyi di GBI Mawar Saram Jakarta. Habis saya nyanyi, keluar dari ambang pintu ada seorang bapak kejar saya dari belakang. Pak Pendeta, sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, tunggu Pak Pendeta. Ini Pak mau karya? Iya. Kenapa? Tadi Pak menyanyi, saya diberkati oleh Tuhan. Oh, terima kasih. Sementara Bapak nyanyi, Tuhan berbicara kepada saya. Apa katanya? Apa dibilang Tuhan? Keren kalau bilang Tuhan berkata padaku. Keren banget. Apa katanya? Tuhan bilang, keluarkan seluruh isi dompetmu dan berikan kepada hamba. Kaget saya. Serius? Iya Pak. Please Pak ya, tolong diterima Pak, jangan ditolak. Saya bilang, lu nggak ngomong saya mau, apalagi lu paksa. Saudara tahu, dia ngasih semua. Dan pengalaman terjadi 1 kali dan tidak pernah terjadi lagi. Dan harapan saya, selepas khotbah ini ada yang manggil saya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Oh indah. Kalau hati kita menyembah Tuhan, kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, chemistry-nya dapat dengan Tuhan, rohnya dapat dengan Tuhan, maka dia datang kepada milik kepunyaannya. Aku kepunyaannya, dia kepunyaanku. Kidung Agung berkata, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan. Kalau kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan kekasihku, maka sudah rapat dia, chemistry-nya dapat, rohnya dapat, maka luar dalam pasti diketahui. Amin. Kalau suami istri udah rapat begitu lama, pasti udah tahu. Tapi kalau suami istri yang rohnya tak dapat, kadang-kadang suami jadi DKI. Tahu DKI? Dibawa ke tiap istri. Ada seorang suami, dia pergi bekerja, dia tukang ojek, saudara. Nah, tukang ojek itu kan pelanggannya banyak, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, oma, opa, itu langganannya, termasuk banci. Itu kan langganannya. Suatu waktu dia bonceng seorang nona lewat depan rumahnya, istrinya manggil, "Hei Pak, Pak." Bapaknya terus, istrinya nelpon, tak hidup handphonenya, tak diangkat handphonenya. Marah istrinya, "Awas, kau pulang, ku cakar-cakar kau." Begitu pulang suaminya baru di ambang pintu, dia bilang, "Stop di sini. Tadi Papa bonceng siapa?
Bapak boncengan sama siapa? Ya sama pelanggan lah. Pelanggan siapa? Ya pelanggan. Masa cewek cakep ini jadi pelanggan? Namanya cewek ya pelanggan. Tak bisa. Kenapa saya panggil Bapak tadi kan? Kenapa saya telepon tadi angkat telepon? Oh, teleponnya mati. Mati bagaimana? Ketika saya telepon, ada cewek yang bicara. Apa dia bilang? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Lalu suaminya bilang, oh itu Telkomsel. Istrinya bilang, jadi cewek itu namanya Telkomsel. Istri sudah cerai, buta teknologi pula. Malanglah nasib suami yang dapat istri macam begitu. Mau masuk tidur, istrinya berkata, stop di situ. Jangan macam-macam. Perhatikan pintu depan. Udah kunci belum? Sudah, Ma. Pintu belakang? Sudah. Jendela? Sudah. Pintu apa yang belum? Pintu mulut Mama yang belum ditutup. Nah, suami istri kalau rohnya tak dapat begitu model. Tapi kalau suami istri rohnya dapat, saudara, karena mereka bersekutu lama-lama, yang pertama tandanya mukanya agak mirip. Coba lihat suami istri yang hadir malam ini. Coba angkat tangan suami istri. Ayo lihat suamimu, istri lihatlah suamimu, suami lihat ke istrimu. Dan berikanlah kami yang di depan ini menilai, adakah kemiripan di antara kalian? Karena lama-lama rapat mirip. Lalu mereka punya kode khusus untuk menyambut tamu. Kalau suami istri yang ada chemistry-nya, rohnya nggak dapat, itu datang tamu di rumah, begitu dulu Bapak langsung bilang, Ma, saking marah suami, hei istri, tuli, bikin kopi. Istrinya marah, tapi kalau suami istri yang istrinya dapat, begitu dapat tamu, suami cuma batuk, saudara. Istri mengerti, kopi 1 gelas. Suami batuk yang kedua kali, teh manis 2 gelas. Lalu suami batuknya kepanjangan, air putih 1 termos. Lalu istri ke belakang, gulanya habis, tak ada lagi kopi. Lalu tak ada juga uang. Lalu istrinya batuk dari dalam. Oh, Bapak sudah paham. Suaminya paham. Kalau tak ada gula, tak ada kopi, tak ada uang. Lalu suaminya balas lagi. Artinya uang di bawah bantal. Bertemu tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau roh kita dapat, luar biasa. Gembala, BPC, jemaat, kalau roh kita dapat, luar biasa. Kebanyakan generasi milenial lari dari gereja karena rohnya nggak ketemu di gereja. Mereka lebih nyaman di luar daripada di gereja. Kenapa? Masuk ke gereja, majelisnya tak pernah senyum, sudah. Begitu sampai, salam Bapak, ya. Ini siapa? Iya jalan, itu kan posisi situ. Hanya gara-gara tak gereja 1 minggu, dia ngamuk. Kamu keluar dari gereja. Kenapa kamu nggak gereja? Menurut peraturan gereja pasal 5, kamu disanksi. Makanya saudara, ketika saya sampai di Bank BCA, apa yang punyanya gereja dicuri oleh dunia. Ketika saya sampai di Bank BCA, begitu saya muncul, satpamnya langsung beri hormat pada saya. Selamat datang di Bank BCA. Saya langsung balas, terima kasih, terima kasih. Sampai ke dalam ada orang kedua, selamat datang di Bank BCA. Ada yang bisa kami bantu? Ya, ada yang bisa saya bantu. Masuk ke dalam lagi, saya mau mengisi formulir clearing, mau saya isi. Ada yang bisa saya bantu? Saya bisa bantu diri saya sendiri. Mereka tuntun sampai ke CS, luar biasa. Bayangkan kalau orang datang ke gereja, lalu asernya, penyambut tamunya di sana berkata, selamat datang di GKI Nangapino, silakan masuk ke dalam. Orang sudah ke dalam, dia masuk, nggak ada orangnya, udah masuk ke dalam. Luar biasa. Cobalah sekali-kali. Maka di mana-mana pun saya berada, saya berkata, kalau pilih badan pengurus jemaat, pilih majelis gereja, selain takut Tuhan, yang kedua harus tahu senyum, saudara. Baik, itu modal utama. Senyum itu modal utama. Orang macam saya kan hancur berantakan. Kalau tak senyum, saya tak ada mau sama saya.
Senyum itu modal. Belajar senyum. Memang untuk senyum dan tertawa itu ada yang bisa berekspresi, ada yang tak bisa ekspresi. Kalau orang tertawa ekspresinya kayak mana, saudara? Sampai tak guling-guling ke bawah, kepala di atas. Tapi ada orang yang ketawanya tak ada ekspresi. Tak ada ekspresi. Orang macam begini, Pak, majelis yang tak tahu senyum, mendingan kita nyanyi NKI nomor 300 ke rumah tempat Bapak yang tenang. Di mana Pak? Kirimkan dia ke sana. Haleluya. Senyum itu penting. Ada seorang nona, seorang anak gadis, dia mau bunuh diri. Dia sampai ke jembatan untuk meloncat dari jembatan. Dia berdiri begitu lama. Lalu tiba-tiba setengah jam dia loncat dari jembatan. Matilah dia. Seluruh orang datang mengangkat jenazah. Lalu mereka melihat ada secari kertas di tangannya. Lalu mulai dibacalah isi daripada apa yang ada di secari kertas itu. Ketika baca, semua orang yang hadir di sini nangis. Apa isi tulisan? Isi tulisannya adalah, dalam hidupku aku mengalami kekosongan. Tak ada yang mengerti dengan aku. Tak ada yang peduli dengan aku. Baik di dalam rumahku, dalam keluargaku, ayah, ibu tak mengerti dengan aku. Bahkan gereja pun tak mengerti dengan aku. Komunitasku pun tak mengerti dengan aku. Maka jalan satu-satunya, aku harus bunuh diri. Aku berdiri di jembatan ini. Tetapi jika sekiranya setiap orang yang lalu lalang dari tempat ini, ada satu orang saja yang menoleh dan melemparkan satu senyuman saja kepada saya, maka saya batal bunuh diri. Maka saya batal bunuh diri. Tapi ternyata tak ada pun yang senyum dengan saya. Maka saya harus mengakhiri hidup saya. Kadang-kadang dalam hidup ini, orang tak begitu butuh uang kita. Orang tak minta harta kekayaan kita. Orang minta kehangatan dari kita. Amin. Benar Ibu? Hai istri-istri, benarkah istri-istri mengharapkan uang yang banyak atau kehangatan dari papi? Jangan kau kurung aku di dalam sangkar, walaupun sangkar terbuat dari emas. Apalah artinya aku terpenjara? Aku tak butuh uangmu yang banyak, sayang. Yang kubutuhkan cinta dan kasih sayang. Amin. Butuh cinta dan kasih sayang. Hai ibu-ibu, yang ibu-ibu yang sudah menikah angkat tangan. Baik yang tua, oma juga angkat tangan. Oma, setelah menikah beberapa puluh tahun, pernah nggak sekali saja suaminya bilang, my darling, I love you. Kamu cantik sayang. Pernah nggak gitu? Ada yang begitu? Saya mau tanya Bapak Ketua Panitia saja, karena itu yang kami sering komunikasi, dan saya yakin beliau tak marah sama saya. Mana ibunya Pak? Oh ibu, terima kasih. Setelah bersekian lama menikah dengan Pak Edi, pernah nggak sekali dia bilang, Ma, kamu cantik sekali? Pernah nggak? Jujur aja, dia nggak bakalan marah. Pernah nggak? Tidak apa-apa, biar pemulihan malam ini. Pernah? Bilang apa Bapak? Pernah ya? Kira-kira Bapak bilang apa? Oh, Hani kamu cantik. Pak, pernah nggak ibu bilang, Pak, Bapak itu tampan dengan kumis tipis. Oh, barusan tadi? Luar biasa. Saya seminar keluarga di Waingapu, Sumba Timur. Saya tantang seperti ini, kelihatannya lucu dan sederhana, tetapi ini membuat rumah tangga kita awet. Ya. Jadi ketika saya berbicara begitu, istrinya nangis. Istrinya sudah opa, nangis. Saya bilang, Oma, pernahkah opa bilang, I love you my darling? Tak pernah Pak, jujur istri, tak pernah Pak. Opa, tak pernah. Tapi Pak Pendeta saya janji, setelah dari seminar ini, aku akan bilang itu kepada istri. Besok pagi jam 7, istrinya bilang sama saya, Pak Pendeta puji Tuhan, kenapa? Hari ini aku hampir pingsan. Kenapa pingsan? Pagi-pagi suamiku bangun, dia bilang, good morning my darling. Pak, aku mau pingsan Pak. Setelah menikah sampai opa, baru dia bilang, my darling. Luar biasa. Jadi seorang ibu, suami istri yang mestinya darah, dia akan tahu suami pulang kerja kapan, jam berapa. Kalau suami pulang kerja jam 4,
maka ibu mempersiapkan penyambutan bapak mulai dari jam 10 pagi. Pedikur, tekubur, persiapkan anak-anak. Mulai jam 3, mau masuk setengah 4, bilang sama anak-anak, nak, papi mau pulang. Ayo berderet untuk berikan penyambutan yang baik buat papi. Mama barisan paling belakang. Begitu bapaknya muncul, dua anaknya berlarian, hore, papi pulang. Mama sambar dari belakang, pipa datang. Sambut sukacita. Datang, langsung dipijit pundaknya. Sayang, capek ya? Mau minum kopi apa, Pak? ABC Mocha? Kapal api? Kopi tubruk? Atau mama yang tubruk langsung? Rumah tangga itu indah, saudara. Kenapa? Karena ketika seseorang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, semuanya akan indah. Amin. Makanya itu yang paling menentukan. Orang Majus memberikan persembahan setelah diawali dengan penyembahan. Saya percaya jemaat Nangapino akan menjadi jemaat yang lebih besar daripada sekarang. Ketika jemaat mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan akan buat perkara yang besar. Saudara-saudara yang dikasihkan Tuhan, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Kan dia bukan datang saja untuk orang kecil, tapi juga untuk orang besar. Yesus datang bukan saja untuk 12 rasul yang tidak terpelajar, tapi dia datang juga untuk Rasul Paulus dan Nikodemus, orang terpelajar. Dalam sejarah gereja, dalam sejarah pertumbuhan gereja, sejarah misi, kita menjumpai ada orang-orang sederhana, ada orang-orang pintar, ada orang-orang awam yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita lihat William Carey. William Carey adalah tukang sol sepatu. Dia mendapat panggilan Tuhan, dia melayani sampai di India. Bayangkan William Carey adalah seorang yang tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah sekolah Alkitab, tapi buah pikirannya dapat dipakai oleh para doktor teologi masa kini. Amin. Seorang yang tak pernah sekolah Alkitab, pikirannya dipakai oleh orang yang tamatan sekolah Alkitab. Tapi itu beda ya, itu beda pikiran, beda. Tuhan pimpin William seperti itu dan kita juga beda dengan situ. Yang penginjil yang kedua, penginjil yang kedua adalah Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth adalah penginjil buta huruf, tak bisa baca, tak bisa tulis. Istri yang ajar di rumah, istri yang ajar. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi. Terus opanya Budi mana? Dia ngajar. Lama-lama si tukang ledeng ini, dia bisa baca dikit, bisa nulis. Dan tulisannya itu kayak cakar ayam. Suatu waktu dia nulis dan kirim ke salah satu kampus. Semua mahasiswa tertawa. Tulisan macam begini, macam apa tulisan ini? Lalu kemudian dia ke kampus itu, dan orang bilang begini, kamu yang nulis? Iya. Kamu Smith? Iya. Oh, tulisannya macam begini, kacau sekali tulisanmu. Lalu Smith berkata, tapi kamu mengerti isinya? Kami mengerti isinya. Ya, isinya yang penting, bukan tulisannya. Luar biasa. Lalu orang hebat yang dipakai Tuhan, John Sung, penginjil dari Tiongkok. Dia pulang bawa ijazah S2 hukum dan PhD. Tapi sampai dalam perjalanan pulang di tengah laut, dia ambil ijazahnya, dilemparkan ke dalam laut karena dia mendengar panggilan Tuhan. Ini gila, saudara. Dia pulang ke rumah, orang tuanya menganggap dia gila. Oh, John Sung, kamu gila. Lalu dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sana selama 3 bulan, dia hanya membaca Alkitab kurang lebih 43 kali sekian. Dibaca Alkitab bolak-balik Kejadian sampai Wahyu selama 3 bulan. Lalu suster yang ngurus pun capek ngurusnya, dia nggak sanggup, dikembalikan kepada orang tua. Lalu orang tuanya berkata, sudahlah, ini mungkin panggilan Tuhan, biarkan saja. Hanya John Sung dipakai Tuhan, dia digelar sebagai obor Allah di Asia. Dia seorang bertubuh pendek, badan kurus, tapi kalau dia berbicara, tembok bisa roboh. Dia pernah datang di Indonesia. Itulah orang-orang hebat. Saya adalah penjual kue keliling kampung. Jual kue keliling kampung, roti kukus, karena saking kukusnya banyak orang tahu. Sampai dikenal orang, kalau roti kukus pasti Markus Kukus yang datang. Saya jual kue keliling kampung. Dan setiap kue yang saya jual, semuanya laris manis. Semuanya laris manis. Lalu mungkin Tuhan mengadakan rapat besar di sorga. Ayo kumpul semua. Coba lihat itu si Markus itu, dia jual kue, laris kuenya itu loh. Kalau kita panggil dia suruh beritakan Injil, pasti banyak orang bertobat datang kepada Tuhan. Maka tahun 97 saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Saya tak mengalami masa remaja saya tak menikmati masa muda saya. Saya bilang, Tuhan, kau sudah ambil semua dari saya. Maka sekarang saya serahkan diri saya untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan,
Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan buat perkara luar biasa. Walaupun dalam pelayanan ada yang suka, ada yang tak suka. Ada yang bilang itu Markus tak jelas dia, itu teologinya nggak berbobot. Markus itu dia nanti seperti burung yang terbang ke sana kemari, tak jelas. Saya tersinggung loh. Masa aku dibilang burung yang tak jelas? Tetapi rupanya Tuhan punya maksud dengan kalimat itu. Dan pada akhirnya sekarang apa yang Tuhan buat? Saya terbang bersama burung ke sana kemari. Burung yang bernama Lion Air, burung yang bernama Citylink, burung yang bernama Naim Air, burung yang bernama Garuda. Sedangkan dia ngomong saya sampai hari ini tak pernah naik pesawat. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan datang untuk semua. Dalam Alkitab kita melihat Kristus datang untuk para gembala, untuk para murid yang tidak terpelajar, tapi juga untuk Paulus dan Nikodemus, orang terpelajar. William Carey, seorang awam. Smith Wigglesworth, orang awam. Johnson, orang pintar, dipakai oleh Tuhan. Jadi kelahiran Kristus mengangkat yang terjatuh, membalut yang terluka, mendekatkan yang jauh, mempersatukan yang tercerai-berai, menyelamatkan yang hilang. Dan yang terakhir, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa? Karena dia telah mengirim juru selamat yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat yang dikirimnya itu telah dinubuatkan 700 tahun yang lalu oleh Nabi Yesaya tentang siapa dia yang lahir dan siapa yang melalui kandungannya dilahirkan. Luar biasa. Bahwa seorang pemuda, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 700 tahun kemudian digenapi, dan Maria dipakai Tuhan untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat. Saudara, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang perawan tanpa sentuhan biologis seorang laki-laki kok bisa hamil? Maka orang berkata, mana mungkin dia hamil? Tak masuk akal kerjanya Tuhan ini. Memang tidak masuk akal. Apa yang Maria lakukan? Dia merenungkan semua yang Tuhan kerjakan dalam diri. Kenapa ya? Tak ada suami kok bisa hamil? Saudara heran gak? Apa yang saudara rasakan ketika melihat seorang anak gadis hamil tanpa sentuhan seorang laki-laki? Ini mustahil. Jawabannya cuma satu, karena bagi Allah tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Amin. Tidak ada mustahil bagi Allah. Jika seandainya Tuhan berkata, hai Markus, hamillah. Kira-kira saya hamil gak saudara? Kalau Tuhan suruh saya hamil gak saudara? Bisa tidak? Bisa. Hai Markus, hamil. Aku hamil saya 9 bulan 10 hari. Bagaimana cara melahirkan? Tuhan bilang, terbelahlah perutnya. Terbelah perut saya, keluar anaknya, sempurnakan kembali perutnya, sempurna kembali. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangankan perempuan perawan, oma disuruh hamil bisa. Tiba-tiba ada oma umur 90 tahun, aduh kenapa dia aku mau hamil ya? Kalau Tuhan suruh oma hamil, tak ada yang bisa untuk melawan. Karena bagi Allah tidak ada satu perkara yang mustahil. Ada hal-hal dari Tuhan yang memang bisa kita mengerti. Tapi ada hal-hal dari pihak Tuhan yang tak bisa kita mengerti. Amin. Kalau yang tak bisa kita mengerti, jangan dicari-cari. Seorang mahasiswa di salah satu STT di kota Jakarta, dia buat tesis, skripsinya. Dia buat dengan judul, dari manakah Allah berasal? Itu judul skripsinya. Dari manakah Allah berasal? Pendahuluan bab 1, latar belakang masalah, masuk landasan teori bab yang kedua, dia tulis, adakah ayah dan ibu? Dia berusaha cari begitu lama, 6 bulan untuk skripsi ditulis, dia melebihi sampai 1 tahun, dia cuti 6 bulan yang kedua. Ternyata apa yang dia dapatkan? Dia stres dan sakit jiwa, lalu dikirim ke rumah sakit. Jadi ada hal-hal dari pihak Tuhan yang memang tidak bisa kita mengerti. Jangan coba-coba cari gara-gara untuk mencari tahu. Nanti stres. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu Tuhan? Kami udah menjalin hubungan begini lama. Besok mau nikah, udah foto private. Sudah foto prewedding Tuhan. Kok tiba-tiba dia pergi dengan wanita lain? Kenapa Tuhan? Kadang-kadang sakit loh. Ada sesuatu yang Tuhan izinkan itu sakit.
Tapi kalau kita belajar mengenal hati Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan apa yang Tuhan rencanakan melebihi cakupan akal dan rahasia saya. Maka saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka Dr. Petrus Octavianus berkata, pikirkanlah hal-hal yang besar sampai kamu tidak bisa mampu memikirkan. Lalu kamu hanya bergantung kepada Tuhan. Ketika Anda sukses, Anda berkata karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat dikirim datang ke dalam dunia. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi sayang, ada milik kepunyaannya yang terima, ada yang menolak. Kiranya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi nyata di tempatnya. Di sini pun kita memuliakan dan meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia begitu hebat. Kita bisa berkata sama-sama Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sambil merenungkan firman Tuhan, saya akan menyanyikan satu pujian untuk firman titian kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka Dia akan ada di depanku, hanyalah jurang yang menyala. Saudara cuma renungkan, jika seandainya Kristus tidak pernah datang ke dalam dunia, apakah yang akan terjadi dalam hidup? Kita bersyukur Dia datang. Dia memasang jembatan di antara jurang yang memisahkan kita dengan Tuhan. Jembatan salib itu berdiri. Anda dan saya diselamatkan.
nyanyi sama-sama. Tahun silih berganti, Natal datang kini. Tahun silih berganti, Natal datang kini. Undang dia di hati, damaikan diri. Damaikan diri, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bahwa Tuhan boleh mengaruniakan juru selamat untuk kami sekalian. Engkau telah mengajar banyak hal bagi kami sekalian pada malam hari ini. Bagaimana kami memahami betul tentang peristiwa Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dan engkau pantas mendapatkan kemuliaan, puji-pujian, hormat dari umatmu sekalian malam ini. Karena semua yang kau katakan iya dan amin dan terjawab. Sehingga malam ini kami boleh ada oleh karena anugerah dalam Yesus Kristus. Jikalau ada malam hari ini ya Tuhan yang belum membuka hatinya bagi Kristus, biarlah mereka tidak boleh melewatkan malam tanpa mengalami berlalunya yang lalu, yang manusia lalu, dan mendapatkan yang baru sebagai ciptaan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi Engkau Roh Kudus tidak akan pernah berhenti, akan terus menerus memperdengarkan dan menggaungkan firman dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya Pengurus kami, satu-satunya Kabid, satu-satunya Raja yang akan datang. Dalam nama yang agung dan mulia itu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Orang percaya berkata amin. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati dan kembali ke dalam surga. Terima kasih, segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Yang diberkati Tuhan secara luar biasa pada malam hari ini, boleh semuanya untuk melambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih. Kita bersyukur di malam kelahiran Yesus Kristus pada malam hari ini. Dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita meresponi Natal pada malam hari. Kita bersyukur karena hanya kasih setia Tuhan yang boleh mengizinkan kita, memberikan kesempatan untuk kita boleh Natal bersama-sama keluarga kita. Natal bersama orang tua, bersama mama, bersama papa. Karena kita tidak tahu akan hidup kita malam hari, esok dan seterusnya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita untuk orang-orang yang kita kasih. Selamat Natal, Mama dan Papa. Satu lagi tahun berganti. Kini satu lagi tahun berganti. Di hari ini kita ini
ibadah kita pada malam hari ini dengan penuh kasih Bapak Pendeta Rustam Milik menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur malam hari ini bersama dengan seluruh orang percaya di permukaan bumi ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk merayakan Natal, merayakan peristiwa besar di mana Allah di dalam kasih bertindak untuk turun ke dunia, mencari dan menyelamatkan kami orang yang berdosa. Kami bersyukur untuk satu kesempatan yang Allah berikan bagi kami. Ada banyak keluarga saudara kami yang mungkin tahun lalu mereka bersama-sama kami merayakan Natal, tetapi hari ini Tuhan sudah panggil mereka kembali menghadap Tuhan di surga. Kalau kami ada malam hari ini bukan karena kami lebih pandai memelihara hidup kami. Kalau kami ada hari ini bukan karena kami lebih baik dari mereka, tetapi Tuhan masih memiliki kepentingan melalui hidup kami untuk menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang rangkaian ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk cuaca yang begitu baik, yang begitu indah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keamanan, ketertiban yang kami dapat nikmati dari awal sampai berakhirnya ibadah. Terima kasih untuk semua pelayan yang Tuhan percayakan melayani malam hari ini, siapapun mereka. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan panggil dengan nama kami masing-masing. Kami berdiri di hadapan Tuhan malam hari ini, dan kami percaya tidak seorang pun kami akan kembali dengan sia-sia. Pastikan bahwa damai sejahtera Natal itu ada di dalam hati dan hidup kami, membawakan satu damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami, tengah masyarakat di mana kami berada. Dan bersyukur untuk hamba-hambamu aparat keamanan, anggota TNI Polri yang Tuhan percayakan untuk mengamankan kegiatan malam hari ini. Diberkatilah mereka oleh karena nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah berdiri di hadapanmu menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah mereka. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Sebagaimana Tuhan pelihara kami dengan selamat tiba di tempat ini, dengan iman kami percaya bahwa Tuhan yang sama akan mengantarkan kami pribadi lepas pribadi kembali ke rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun.
Lebih penting daripada kami bersuka cita malam hari ini dengan makan dan minum, tetapi hati kami dipenuhkan dengan damai sejahtera, kerinduan untuk kami beribadah menyembah Tuhan. Sehingga pada hari besok pastikan kami hadir dengan suatu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni sekiranya Tuhan melihat, Tuhan mendengar kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan sepanjang ibadah ini berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus berkati, ibadah kudus kita berakhir pada malam hari ini. Oleh sebab itu, pulanglah engkau, arahkan pandangan dan hatimu kepada Tuhan dan terimalah segenap berkat Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, pertolongan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus Tuhan akan memelihara keluarga rumah tanggamu, menjaga, melindungi dan memulihkan kesehatan tubuhmu, memberkati dan membuat engkau berhasil dalam segala yang kau kerjakan, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Amin, amin, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan mengambil saat teduh di depan masing-masing.